warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khalifatul Islamiyah. Saya CGT Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Di depan saya ini ada Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Mojosari, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Adalah pimpinan lembaga di mana Guru Umi Khalifah atau Khalifah ini mengabdikan diri di sekolah ini. Terus ibu Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya panjenengan juga begitu. Oke, alhamdulillah saya juga sehat alhamdulillah. Pagi ini kami meminta waktu panjenengan sebentar Pak untuk berwawancara tentang pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Gini Pak, selama ini Bapak dos pundi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Okay. Dua-duanya itu sebenarnya beda. Iya. Dilema etika dengan rujukan moral. Ya. Kadang kalau dilema etika itu dua-duanya benar. Iya, iya. Dua masalah dua. Iya. Kalau rujukan moral itu satu benar satunya salah. Iya, iya. Oke. Jadi untuk melakukan atau mengambil keputusan, ya kita lihat konteksnya dulu. Paling tidak satu, siapa yang terlibat di antara masalah tersebut. Itu yang kedua, kita kumpulkan data-data agar kita tidak mungkin bersebelah atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah dampak yang penting. Dampak negatifnya apa? Kalau yang kita putuskan nanti ternyata selalu berdampak negatif, maka kita ambil yang dampak negatif paling kecil. Paling kecil. Terus kemudian itu Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, iya. Untuk itu ya tadi sebenarnya kita lihat konteksnya dulu juga. Bahwa misalkan saja ada anak yang ketika itu menyontek gitu ya. Iya, iya. Kita lihat dulu latar belakangnya anak itu kenapa melakukan hal seperti itu. Ya, tidak langsung di-judge. Betul. Ya. Jadi tidak langsung kita judge bahwa ini nyontek dan Salah, salah gitu. gitu. Tidak bisa gitu ya. Jadi seperti juga kasus anak kita, Jepun itu ya. Nah, itu tidak bisa kita ngejudge langsung ketika melakukan dengan ya kepada kita tidak bisa langsung ngejudge anak ini sadis tidak. Nah, kita dalami kan. Langkah-langkah atau prosedurnya? Langkah prosedurnya adalah kita lihat latar belakang dia ngapain kok seperti itu. Ternyata kan gitu. Kita home visit ke rumahnya dan ternyata perlakuan orang tua ke anak itu seperti itu, sehingga dia meniru. Anak itu paling gampang loh, gampang orang tua ini. Makanya hati-hati orang tua ini. Iya. Nah, dari situ yang terbaik. Betul. Makanya dari itu kan tidak bisa kita menjudge langsung dikeluarkan, tidak bisa. Kita harus tahu sebabnya. Nanti kita dari situ bisa mengambil keputusan yang tepat. Meskipun tidak tepat sekali ya. Iya. 90%. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ya seperti Jepun tadi? Iya. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data tentang masalah itu. Dan siapa saja yang terlibat. Dan kalau anak itu berarti yang terlibat adalah orang tua. Orang tua, iya. Dan guru. Guru juga ya? Betul. Sebab begini kan saya punya anak guru, anak les privat di saya. Dia tidak mau sekolah setahun. Kenapa? Ternyata karena gurunya. Betul. Karena gurunya mungkin dianggap jahat ya. Oh gitu ya. Sehingga anaknya antipati. Jadi hal tersebut kita harus bijaksana, artinya bahwa data kenapa anak ini ya kok seperti itu kita lihat dari guru, kemudian orang tua, kemudian anaknya, kemudian mainnya dengan siapa dan seterusnya. Itu kalau kita sudah melihat itu, misalnya keputusannya kalau sudah tidak benar ya apa-apa, hanya mendekati. Kita verifikasi.
Berarti pengumpulan datanya harus banyak sekali Harus Pak ya, banyak. ya yang terlibat dengan anak tersebut itu Ya, siapa betul. saja itu. Tidak bisa kita ya bahkan ke temannya, ke anak-anak teman Iya. sekitar. Iya. Ya, tapi kadang kan kalau hanya satu saja anaknya, kadang temannya, kadang kan tidak objektif ya. Iya, iya, iya. Makanya kita harus banyak Banyak data ya. Terus kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima itu Pak? Iya. Ya ini antara antara yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru. Iya. dengan apa yang ada di prinsip saya. Iya, iya. Jadi kadang itu ini tidak sama. Kurang sejalan gitu Pak ya. Iya. Iya. Karena Iya. Bapak Ibu kadang-kadang kan praktis. Iya. Udah, Dikat aja. dikat saja, dipindah kemana? Iya. Nggak bisa seperti itu. Karena Iya. kebijakan kita jadi arah ke aturan tidak ada. Kan kita nggak bisa ya. Iya. Kita nggak bisa apa namanya begitu saja mengeluarkan anak. Mengeluarkan anak gitu. Harus kita cari apa Iya. sebabnya. Pengambilan itu kan harus berpihak pada anak Oke. juga, nilai-nilai kebajikan juga itu kan ya. Terus apabila panjenengan itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, misalnya pada kasus Jepon atau yang pernah jenengan lalui, misalnya itu apakah ada jadwal misalnya secara seminggu sekali atau Biasanya secara berkala melihat perkembangan? oh iya. Iya, Nah, oke. kalau ada kasus Iya. itu mesti saya jadwal begini seminggu sekali itu saya mesti melihat dia itu masuk apa enggak. Dan kadang kan berkeliaran di sini. Iya. Terus saya dikasih kenapa? Iya. Ternyata ada masalah dengan rumah lagi. Iya. Iya. Jadi ya kita orang tua ini penting sekali. Karena waktu yang paling banyak kan di rumah. Di rumah, iya. Ini harus kita tekankan ke orang tua. Kalau dengan teman-teman yang misalkan kedisiplinan, ini kan ya berkala di rapat dinas. Iya. Atau kadang saya panggil. Yang dipanggil itu Ya orang yang ya kan dari ada yang terlibat. betul. Iya. Kita kan ada bukan ada bapak ibu guru yang kurang disiplin. Iya, iya. Langsung saya panggil. Oh gitu ya. Oke. Lalu secara Intern saja dengan kekeluargaan. Mungkin lebih mengenai di situ daripada di forum Di rapat. forum rapat. Itu akan menjatuhkan. Iya. Ya. Oke. Terus faktor-faktor apa saja Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di Lima Etika? Keterbukaan. Keterbukaan. Iya. Keterbukaan Dari masalah yang sedang terjadi. yang sudah terjadi. Satu, yang kedua adalah ini saya lebih ke person masalah pribadinya. Iya. Itu lebih ke keluarga. Saya kira lebih jadi tidak di kegiatan yang resmi di rapat itu. Karena langsung saya ungkap. Kalau itu Iya. secara umum saja. Secara umum saja. Jadi panjenengan itu Pak ya, melakukan pembinaan intern Iya, dengan betul. yang bersangkutan Iya. itu. Itu gitu. Atau kadang saya ajak keluar. Oh gitu. Saya ajak keluar. Iya. Kan pernah ada kasus itu kan. Oh gitu. Ya ada yang nggak pas sama juga. Oh iya iya, oke. Status itu loh. Iya iya. Kan iya. saya ajak Oke. keluar. Oh berarti itu termasuk Termasuk iya. keluar panjenengan gitu, mendekati person Ada tersebut. person. Tanpa terasa beliaunya. Iya iya. Akhirnya ya ngomong jujur kok. Iya. Ya, maaf. Oh, berarti itu sudah clear maksudnya Sudah. dengan panjenengan mengajak Iya. keluar kemana. Alhamdulillah mudah-mudahan. Oke, amin. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan di Lima Etika? Iya, dalam kehidupan ini kan tidak bisa kita hitam putih, tidak bisa. Jadi ada beraneka warna, artinya begitu kita mendapatkan sebuah masalah, kadang tindakan kita A itu nggak cocok, B nggak cocok, A kita cari solusi yang lain. Betul. Ini kadang-kadang itu muncul loh,
sesuatu penyelesaian yang di luar dugaan kita Di luar itu. dugaan. Betul. Katakan kan kita punya plan A, kalau Iya. plan A itu ini, penyelesaiannya ini, akibatnya begini. Oh kalau gitu tindak lanjutannya Tindak apa? lanjutnya, Nah, iya. selalu begitu. Iya. Tapi kadang-kadang di antara ini muncul penyelesaian Muncul lain. penyelesaian Nah, lain. contohnya, ketika kembali ke Jepang, Iya, iya. berkelahi dengan dua anak berkelahi. Satunya itu darah yang ya. Kemudian yang ini tuh, dia diukur terus sampai kena. Yang darah itu Jebon Bukan, atau teman? Ustaz. Oh, berarti Ustaz darah ini. berarti itu Nggih, selama ini permasalahan tidak bersumber dari Jebon saja. Tidak. Oh, gitu. Darah ini. Iya, iya. Iya. Diukur sama Jepang. Iya. Saya pegang, saya pegang itu Iya. tidak mati. Iya. Berarti maka langsung, oh bukan Jepang yang tak pegang, anaknya itu Gustafnya itu. Oh, gitu nih tadi. Meskipun waktu itu ada Kita- protes dari iya. orang tua yang melihat, Iya, saya iya. diprotes, Pak bukan itu yang Iya. salah. Oh iya, tenang saja Pak, saya Oh, tahu. gitu Pak ya. Jadi Gustaf yang pegang, saya masukkan sini, Iya. udah Jepang selesai. Tidak berani masuk ke sini. Iya, iya. Saya bilang ini udah pun di Gustaf. Terus Iya. diamankan. Nah, diamankan. Iya, berarti anu nggih Bapak apa mengendalikan itu tidak hanya Jepang saja, tetapi Tidak, pihak iya. yang lain Betul. juga. Yang emosi itu malah Iya. bukan yang pelaku utama. Iya, Didarai tapi itu. iya yang itu nggih, Iya. yang pemantik itu nggih, yang itu yang justru yang lebih Iya. yang lebih berperan juga Berperan. terhadap nggih. Oke, makanya kan kita tidak bisa melihat selalu hitam putih. Selalu penting. Kita harus tahu apa data tadi Data. dari si A, si Iya. B, si C, bisa kita mengambil keputusan yang paling kita ya menguntungkan. Dan itu nih Pak, apa berarti pengambilan keputusan itu juga itu nih apa muncul seketika dari kejadian tersebut. Iya. Nggih. Nggih. Dan itu nanti kalau panjenengan jadi kepala sekolah ya seperti itu, artinya teguh. Ya, berarti Ya. ini berarti ini yang harus diamankan, ini yang Makanya harus ditangani. Ya. lebih banyak masalah lebih canggih nanti. Oke ya, mudah-mudahan dengan banyaknya masalah yang terjadi itu ada jalan keluar yang terbaik. Oke, iya. Iya. Oke, sama Bapak terima kasih Iya. atas waktunya yang diberikan Sama-sama. kepada saya. Oke. Mudah-mudahan apa yang panjenengan berikan tadi bermanfaat Amin. bagi saya. Amin. Terima kasih Bapak. Demikian wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Farid dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Bagaimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah baik, sehat. Monggo diperkenalkan dulu Bu Nurul. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Fadilah. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Mojo Sulitula, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Kebetulan saya dengan Bu Iva dulu pernah satu lembaga semasa kami sama-sama menjadi guru. Nggih. Iya. Iya, terima kasih Bu Nurul. Ini nanti kedepannya saya minta jenengan waktu sebentar untuk berwawancara tentang mengambil sebuah keputusan. Nggih. Ini Bu Nurul, selama ini bagaimana Bu Nurul dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK, etika atau bujukan moral? Ya, memang selama kami bertugas ada saja masalah, namun di antara beberapa masalah itu ya pernah sih terjadi sesuatu yang sifatnya Dilema. Nggih. mau diputuskan A nanti bisa merugikan B Ya, dan berdampak luar biasa pada sekolah. pada sekolah.
sekolah. Ya, itu namanya dilema Dilema etika. Jadi sesuatu yang jika diputuskan itu susah Iya, iya. dan sama-sama menurut sisi A dan B itu kebaikannya Iya. sama-sama Iya, banyak. iya, sama-sama Itu kami baik. katakan ya, seperti yang panjenengan sebut itu dilema. Dan untuk menanggulanginya biasanya kami mengidentifikasi dulu. Oh, gitu. Jadi masalah itu apa, permasalahan itu terjadi karena apa? Pasti ada akar masalahnya. Iya. Misalkan contohnya di kepegawaian, Iya, iya. mungkin tenaga pendidik atau guru, tapi yang sering terjadi itu mungkin karena tenaga pendidik yang masih sekuat. Oh, gitu benar Iya. ya. Iya, iya. Terus Kalau yang iya. pegawai negeri itu kan sudah lumayan Ada ikatan gitu ya, Iya, ada ikatan yang kerja. ikatan kerja yang sudah Iya. bagus, Iya. sehingga kinerja yang diberikan itu sesuai dengan apa itu. Oh, gitu. Terus kemudian bagaimana Bu Nurul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bu Nurul? Iya. Untuk mengambil keputusan itu tentu tidak kami putuskan serta-merta, Iya, iya. melalui proses, prosedur, tapi secara singkat dan jelas. Jadi Iya, iya. ujung masalahnya apa, pangkal masalahnya itu apa, kami cari dulu. Tidak hanya satu sumber, Iya, iya. tapi saya turun sendiri. Kemudian kita sharing dari beberapa aspek, dari beberapa orang, termasuk melibatkan akademisi yang ada di sekolah kami. Iya, iya. Baik guru maupun siswa maupun wali murid. Kira-kira ada nggak yang tersangkut dengan masalah yang saya sebutkan Yang tadi? disebutkan tadi ya. Kemudian secara pribadi ke yang bersangkutan Iya, iya. akan kami cari tahu kira-kira kenapa. Misalkan tentang perilaku dia lagi kerja, kok terjadi kemunduran, kemudian sepertinya ogah tapi mau. Iya, iya. Nah itu kalau dibiarkan kan akan mengganggu produktivitas Produktivitas sekolah, sekolah, pelayanan iya. pada sekolah kami. Iya. Itu kami cari dulu. Iya. Setelah kita cari, kita rumuskan masalah ini. Kalau kita ambil keputusan ini, dampaknya begini. Kami pertimbangkan secara detail. Berarti itu termasuk langkah-langkah atau prosedurnya dalam Iya, menangani prosedur masalah itu. sekaligus Langkah-langkah, iya, iya, iya. Iya. Terus kemudian hal apa saja yang selama ini Bu Nurul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Paling efektif ternyata Pendekatan. pendekatan secara pribadi, kemudian kemanusiaan, Iya, iya. kemudian ya namanya manusia, jika yang bermasalah itu manusianya kita Iya. sentuh Kita dengan sentuh sisi kemanusiaan hatinya kita. itu ya, Iya. oke. Terus setelah itu kita kaitkan dengan segala aturan yang ada. Iya, Jadi iya. nyentuhnya tidak langsung aturannya Dipanggil begini, gitu, sampai ya. gitu. Oke. Yang penting dia diperlakukan sesuai dengan kodratnya, Iya, iya. didudukkan sesuai dengan masalahnya, kita dengarkan apa yang dikeluhkan, kemudian kita carikan solusinya, kita tunjukkan sisi baik dan buruknya, keuntungan dan kerugiannya. Itu akan lebih jitu dalam Pengambilan keputusan ya. Dan itu sudah dikomunikasikan dengan semua Yang terlibat. guru. Ya. Kalau misalkan itu terkait dengan kinerja guru, kalau dengan siswa pun demikian, atau kalau sesuatu terkait dengan per individu, kita cari siapa yang terkait dengan itu, dan mungkin ada kalanya tidak semuanya harus tahu. Oh gitu ya. Cukup beberapa orang yang Intern gitu ya. Iya, kadang perlu intern, kadang perlu di follow up. Follow up itu jika terkait dengan aturan yang terkait dengan hukum, itu baru Iya. kita benar-benar kita cegah dan kita carikan solusinya. Oh, gitu. Oke. Terus kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Nurul dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Iya. itu tadi antara mempertahankan tenaga kerja atau tenaga pendidik atau tenaga pendidikan Iya. yang memang benar-benar saat itu
mungkin kinerjanya kurang bagus. Iya. Tapi kita untuk memasukkan tenaga baru itu juga dilema karena terikat aturan. Yang kedua juga kan zamannya sekarang orang kerja itu inginnya cari gaji Yang besar besar. Tetapi dengan pekerjaan yang ringan. iya, enggak Iya, seperti itu enggak juga seperti kadang. juga, Iya. iya. Kadang-kadang kalau memang orang-orang itu benar sudah punya jiwa pendidik walaupun tenaga kependidikan itu memang benar-benar ikhlas di situ. Tapi kadang-kadang terbentur dengan masalah ekonomi keluarga yang besar. Kita juga harus paham tentang itu. Maka kita carikan solusi dengan contohnya seperti kemarin untuk penjaga sekolah saya itu memang dari kinerjanya itu terlihat sangat menurun. Ternyata setelah saya cari PKT, ya, saya cari masalahnya, kita mau sering ngobrol, saya pantau kehidupan ya keluarganya. Iya. Ternyata memang masalah ekonomi dan tuntutan yang tidak bisa diceritakan di Iya, sini. iya, Mungkin iya. intern antara Intern. suami istri, Oke. mungkin. Iya. Kemudian intinya juga pekerjaan yang tidak settle dengan gaji yang harus diberikan kepada keluarganya. Maka kami carikan solusi, kita carikan tambahan kerjaan, tetapi tidak melibatkan keuangan sekolah, tapi menggunakan komunitas yang ada di sekolah. Gitu. Tapi pekerjaannya tetap ada di sekolah tersebut, Bu Nurul. Iya, bisa dilakukan di sekolah itu, tetapi komunitas sekolah. Salah satunya ada saya tawarkan kepada beberapa wali murid yang kebetulan dia backgroundnya itu bisa sedikit pertukangan. Oh, gitu. Nah, Iya. jasa kebersihan. Iya. Jadi saya tawarkan kepada beberapa kehidupan barangkali yang membutuhkan kebersihan yang tidak harian tetapi bisa dipanggil kapanpun selalu. Iya. Itu sering lah dipanggil. Ya, itu bisa membantu. Kemudian yang kedua, saya kasih modal untuk berjualan, membuka kantin menjadi salah satu penjual di kantin sekolah. Terus kemudian modalnya itu dari sekolah saya. apa pribadi Bu Nurul? Pribadi. Oh, Kalau dari sekolah iya. kan tidak ada keuangan sekolah untuk pos itu. Oh iya. Jadi dari pribadi, kemudian saya secara sukarela memberi, ya mungkin nilainya tidak seberapa, tapi bagi beliau itu sangat berarti. Bisa menjadi modal awal gitu. Dari situ itu sudah ada 2 plus poin. Yang Iya. pertama dia merasa diperhatikan, Iya. kemudian ada kesungkanan kalau kinerjanya kurang bagus terhadap pimpinannya dia Iya. akan disungkan lagi, Oh, sehingga iya. memacu dia untuk Lebih bagus. Iya. Karena kan merasa diperhatikan dengan Iya. modal awal Iya. tadi di kepala sekolah sebegitu perhatiannya, masa saya yang begini kok Betul. kurang berusaha seperti itu Bu Nurul. Iya, tapi kadang-kadang ada yang kasus tidak bisa didekati dengan itu juga ada. Cuma kebetulan yang saya ngerti saat itu Kasusnya seperti itu. Oke. Iya. Terus kemudian ini Bu Nurul, apakah ada sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Misalnya ada suatu kasus dilema, kemudian Bu Nurul membuat jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau ada prosedurnya dalam menjalankan permasalahan tersebut? ya, kalau penyelesaian masalah Ya. jadwalnya tidak ada, tapi itu sudah ikut di pembinaan tenaga. Ya, termasuk salah satunya supervisi. Ya, Salah ya. satu tugas kepala sekolah kan mensupervisi tidak hanya guru, tidak hanya pembelajaran, tapi juga administrasi, Pendidikan. tenaganya. Nah, itu salah satunya sudah terjaga. Jadi dalam 1 minggu saya pasti mendampingi guru, Ya. mendampingi penjaga, mendampingi operator. Nah, dari situ akan lebih cepat ketahuan jika ada masalah. Jadi tidak hanya insidental, jika ada Iya. masalah kita lakukan pendekatan, tetapi secara berkala juga memang tidak. Terus masalah itu akan muncul itu bila memang kondisi tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Kebetulan seperti itu. Nah, setelah kami lakukan
pembinaan setiap minggu itu kan pendampingan, misalkan ada terkait tugas salah satu guru atau penjaga itu tadi yang kurang maksimal, itu kan dianggap masalah. Tapi masalahnya kan bisa diselesaikan dengan memberikan sapaan, tegurannya kan bersifat mungkin tidak tegur langsung, kurang tapi setiap mereka melakukan pekerjaan kita ada, walaupun tidak setiap hari, sambil lalu kita perhatikan. Pada saat akhir minggu kita kan mesti mengadakan sharing seperti rapat. Dari situ kita ulas secara apa yang kurang, tapi tidak sebut nama, tidak sebut bagian apa. Itu mereka sudah terbiasa merasa sendiri ya. Berarti tadi ada perhatian. Yang pertama itu mungkin perhatian sederhana berupa sapaan saat bertemu beliau, pendampingan. Terus kemudian saat pembinaan itu Bu Nurul, itu dilakukan secara intern apa itu jadi satu dengan pendidik dan tenaga pendidik? Maksudnya dalam satu ruangan atau bagaimana? Pembinaan yang satu minggu apa pembinaan yang hari-hariannya? Pembinaan yang 1 minggu. Dan 1 minggu itu kita, kalau kita temukan ada 2. Kalau kita temukan kasus yang seharusnya kita selesaikan secara intern, kita panggil intern. Setelah itu kita bawa ke forum. Forum itu sudah terselesaikan. Oh gitu ya. Iya, tapi kita infokan kepada yang lain, teman-teman kinerjanya di lembaga itu. Jadi semua jadi pembelajaran buat semua. Jadi tidak menyelesaikan di forum itu. Berarti secara intern dulu. Kecuali kalau penyelesaian di forum itu biasanya begini, mungkin ada kasus lagi tentang siswa. Itu pernah terjadi, siswa yang backgroundnya itu anaknya, kami menemui paling murid itu kan macam-macam profesi. Mungkin salah satu profesi yang sulit disenggol itu kan wartawan. Itu mungkin ada kelas atau apa dari rumah antar wali murid. Jadi yang kebetulan ada kegiatan di sekolah yang itu mungkin tidak diikuti dengan baik, ada ketersinggungan, sudah bawa-bawa nama besar mereka ke lembaga dan terjadi pengancaman. Nah itu baru kita keluarkan di forum secara terbuka. Saat itu kita mintai pendapat teman-teman kira-kira gimana, walaupun kita sebelumnya membawa ke rapat itu juga sudah punya misalnya alternatif penyelesaian, tapi tetap kita keluarkan supaya mendapat penguatan dari forum, dan jika terjadi sesuatu kita satu paham. Jadi benar-benar yang dibawa adalah nama lembaga, bukan individu. Terus ini Bu Nurul, faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nurul dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kedekatan antara yang punya masalah dengan penyelesaian masalah, mencari solusi, mengambil keputusan. Bahkan tadi kita dengan penjaganya punya masalah, tapi kita dekat dengan beliau, kita bisa melakukan pendekatan. Berarti kalau sudah orang kalau sudah percaya pada kita ngomong apa, dan yang kita omongkan memang benar-benar solutif, itu insya Allah mereka akan mengikuti apa yang kita, karena mereka sudah mempertimbangkan bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah melalui tahapan pemikiran dan dilandaskan aturan tertentu yang kita yakini bersama. Jadi kita kembalikan kepercayaan. Berarti Bu Nurul selama ini itu mendekat dengan Bapak Ibu guru atau dengan tenaga pendidikan. Jadi seandainya ada suatu dilema, Bu Nurul tidak langsung
ujuk-ujuk apa mendekat gitu tidak ya, Iya. tapi tiap harinya jenengan sudah Sudah. apa menyapa, kemudian menanya kabar Iya. dari Oke. Dan mereka itu mau terbuka. Terjadi apa masalah, kadang kan ada guru yang mengalami masalah itu takut diketahui oleh kepala sekolah. ya itu bagaimana Bu Nurul? Ya, saya kira karena kita juga punya kedekatan dengan siswa. Ya. Misalkan guru tidak cerita, siswa itu cerita Siswa. sendiri. Oh iya, iya namanya anak-anak itu Iya. polos ya. Nah, itulah membangun Iya. kedekatan itu seorang kepala sekolah itu tidak hanya bertugas, Iya. kemudian latihan bagaimana, Iya. memang benar-benar kita bangun kedekatan itu mulai dari guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah dengan siswa, kepala sekolah dengan semua yang ada, elemen yang ada dalam sekolah kita terjalin hubungannya. Jadi maka mereka jika ada sesuatu itu mereka bercerita, walaupun toh nanti guru takut mereka kan wah nanti saya dinilai jelek. Iya itu berkaitan Justru saya dengan setiap- penilaian. Oke. Yes, itu setiap rapat itu saya sampaikan begini. Kejujuran itu lebih menguntungkan daripada kita memendam sesuatu masalah yang sebetulnya kita sendiri itu sanggup atau kadang tidak Iya. sanggup. Sesuatu yang diungkapkan lebih awal akan menjadi kecil. Iya. Dan tetap terselesaikan. Tapi kecil jika dipendam lama-lama akan menjadi besar. Dan itu sudah tradisi di sekolah kami. Jadi setiap kali sharing itu saya tanya ada masalah yang tadi yang lalu ini terus kita tolong bicarakan dengan baik. Iya. Kita layani dengan baik. Iya. Kalau ada yang keluar nanti kita selesaikan bersama. Gimana solusinya supaya tidak ada masalah. Iya. Dari situ juga paguyuban juga kita aktifkan. Karena kita juga dekat dengan anak-anak. Sering kita undang. Setiap kali ada momen kegiatan kita libatkan ya. Melalui proses perencanaan, kegiatan setelah itu misalkan hasilnya, maka mereka itu lebih suka kalau kita undang, apalagi kami sebagai ajang untuk bertemu dengan Ketemu ya silaturahmi. Iya. sekarang itu kan pokoknya di mana tempat ada foto. Iya itu. Pakai Iya, mengabadikan aktualisasi. selfie. Iya. Iya. Ya, zamannya digitalisasi Iya. yang memang ya menentukan dari situ. Jadi pas sekolah itu lebih cepat karena apa? Tidak menunggu dari laporan. Iya. Jadi anak-anak kita juga kadang langsung baik paling murid Oke. benar-benar terbuka. Jadi intinya adalah keterbukaan, peduli, dan kepercayaan. Iya. Terus yang terakhir Bu Nurul ya, dari semua hal yang disampaikan Bu Nurul, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Nurul dalam mengambil keputusan di etika? Ya, banyak Banyak mendengar. ya. Sebelum melakukan dan mengambil keputusan hanyalah mendengar dan merasa. Mendengar dan merasa. Mendengar. Karena kalau melihat saja itu akan menipu. Kita lihat ini masalahnya apa, kita lihat anak bertengkar. Kalau kita lihat saat itu, mana ini bertengkar. Iya. Tapi kalau dibiarkan mereka, kenapa? Dan Iya. merasa kenapa? Kalau nanti akan ketemu solusinya yang dan itu akan menimbulkan kepercayaan kembali, kepercayaan kembali. Dan kepercayaan itu mahal. Iya. Tidak ada tokonya tetapi Iya. mahal Bu Nurul ya, kepercayaan itu. Ya. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Semoga bermanfaat dan kedepannya itu menambah wawasan bagi saya untuk mengambil sebuah keputusan jika ada dilema etika. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Sukses. Oke, amin. Demikian wawancara dengan Bu Nurul Fadilah dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Umi Khalifatul Islamiyah CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Pagi ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah yang ada di samping saya. Monggo diperkenalkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimanah dari SDN Awang-Awang, ingin memberikan ulasan terkait dengan tugas dari Ibu Umi Khalifah. Mudah-mudahan nanti dalam wawancara ini semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak yang perlu saya sampaikan hari ini. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan dapat melanjutkan puasa hingga akhir dan dapat bertemu puasa yang akan datang. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Langsung saja ya, untuk ini Bu Mai, saya melakukan sebuah wawancara. Yang pertama ini Bu Mai, selama ini bagaimana Bu Mai mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu ya. Soal nomor 1 tantangan bagi saya. Soal ini merupakan soal yang menurut saya oke. Ya. Kenapa Bu Mai? Ya. Arep diputus iku ya sakno, Sakno, nggih. dijano ya sakno. Iya. Kalau bagi saya termasuk perkara yang oke. Nggih. Yang kedua, dilema etika atau yang dikaitkan dengan bujukan moral ini Ya. semuanya tidak lepas dari unsur kemanusiaan. Bahwasanya kita sama manusia itu sebetulnya juga kasihan ya. Iya, iya. Nah, saya kembalikan lagi kepada kalimat yang pertama bahwa masalah ini termasuk masalah yang bagi saya. Ya, mungkin kita lanjut. Iya. Kemudian bagaimana Bu Mai menjalankan keputusan yang ewo tersebut di sekolah Bu Mai, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Semuanya itu tidak lepas dari pemikiran yang jernih yang pertama. Kemudian dipertimbangkan dulu untuk permasalahannya, ya. Kemudian mengarah kepada kebenaran tidak sulit sebetulnya ya. Iya. Karena harus ditimbang, digali betul. Iya. Ini masalah dibacakan seperti ini, nanti akibatnya bagaimana? Iya, iya. Tapi semuanya itu karena di lingkup lembaga pendidikan, Iya. larinya yang menuntut kepada murid. Ya. Iya, iya. Iya. Terus kemudian langkah atau prosedur apa yang Bu Mai lakukan selama ini terkait dengan dilema etika? Langkah-langkah saya dalam menggali atau menghadapi suatu kasus, apakah itu terkait dengan dilematika atau moral, yang pertama adalah kita perlu adanya mengumpulkan data dulu. Dari data itu kemudian kita analisis berapa berat yang dihadapi, berapa berat masalah yang kita hadapi ya. Semuanya tidak lepas dari analisis. Iya. Nah, analisis itu dari beberapa pihak. Ada yang dari guru, dari siswanya sendiri, teman sejawat, ataukah dari keluarga. Jadi semuanya itu dianalisa, Bu ya. Jadi kita Nah, kalau kita langsung spontanitas putuskan, iya. perasaan ini banyak. Iya. Berpikir panjang ya seperti itu. Jangan nanti tidak berpihak pada murid Iya. itu Bu Mai ya. Nah, itu betul aja muncul. Iya. Iya, iya. Iya. Dan baru terakhir kita klarifikasi dari semua pihak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mai anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalimat efektif itu kayaknya agak menyentuh ya, karena dilema etika ini sama dilema ini mesti ada kaitannya dengan unsur kemanusiaan ya. Iya. Mesti ada pertimbangan sakno, tak ngene iki ya, kok ya oh ya dan sebagainya ya.
Tapi karena ada suatu peristiwa, mesti dari dua hal itu antara unsur kemanusiaan dengan aturan yang ada, semuanya harus saling sejalan. Tetap aturan Iya, juga aturan harus juga harus dipakai, ya. diperhatikan. Meskipun Walaupun kita manusianya juga ya, harus manusianya aturan juga harus dipatuhi. Jadi dua-duanya harus seimbang. Harus seimbang. Iya. Kita ingin mencapai kata mufakat ya. Iya. Itu saya ya. Iya. Oke. Ada tidak tantangan yang selama ini Bu Mai temui saat mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada sih, kalau yang selama saya di SD awal-awal ini tantangannya sebenarnya banyak sekali. Tapi saya gini, kalau saya menganggap itu sebagai suatu problem atau suatu masalah yang besar, itu tidak akan terselesaikan. Makanya saya jalani semampu saya sesuai dengan yang ada di sini, dan saya tidak menganggap itu sebagai beban, karena beban kan dipikul, dipikul kan abot ya. Makanya apapun yang ada di sini tetap dijalani. Nah, dalam menjalani suatu masalah ini mesti tidak ada terlepas dari suatu efek yang ada di baik lingkungan sekitar maupun orang-orang yang ada di rumah ini. Suatu contoh yang saya alami sekarang ini adalah dalam bulan puasa, bulan Ramadan ya. Kalau di lingkungan saya di pondok pesantren tidak ada yang namanya jual bulan puasa dan jual semuanya tutup blok, tidak ada. Nah, saya dihadapkan dengan satu tantangan yang besar di depan sekolah saya ini saat bulan Ramadan, bulan puasa ada yang jualan. Nah, yang jualan ini kan juga termasuk warga sekitar sini. Nah, yang beli habis ambil makanan itu dibawa ke sekolah. Itu juga termasuk dilema etika ya. Di depan mata. Ya, di depan mata. Untungnya mereka itu melaksanakannya setelah jam pembelajaran. Tapi juga risih bagi saya ya. Karena ini lembaga pendidikan, tujuannya kan pendidik ya. Tidak sesuai dengan hati nurani. Tapi saya tetap saya jalani. Ya, saya ingatkan dengan halus. Saya kasih tempat, Mas, mungkin bisa pindah ke sebelah sana ya. Kasihan nanti kalau ada tamu masa sini makan kan. Akhirnya dengan kalimat itu pindah. Tapi kalau saya lakukan dengan ada yang tinggi, mungkin dia timbul perkara. Ya, bukan mencari masalah ya. Seperti itu yang saya alami sekarang ini. Adakah jadwal atau dalam menyelesaikan sebuah dilema etika itu, ataukah langsung Bu Mai menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya baik dalam bentuk atau prosedur yang Bu Mai jalankan? Kalau saya nggak berharap menjadikan suatu masalah. Tapi kalau memang kita dihadapkan dalam suatu masalah ya kita menyesuaikan situasi yang ada. Misalnya seperti yang saya hadapi, yang saya sampaikan tadi ya, itu kan termasuk masalah besar bagi saya ya. Karena bukan umum. Maka saya menyampaikannya dengan trik-trik tertentu. Ada kalanya wali murid atau siswa yang kadang-kadang spontanitas melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan di luar dari aturan sekolah, maka kita lihat dulu permasalahannya, baru kita itu dengan dulu, karena membutuhkan musyawarah dengan rekan kerja ya. Kalau saya langsung memutuskan ya saya mana kok sekolah dewe ya otoriter saya, maka tidak langsung saya putuskan. Tetap ada pengkondisian supaya nantinya kita ambil kata mufakat. Jadi juga minta pendapat dari rekan kerja yang ada di lembaga ini ya. Karena lembaga ini bukan milik saya. Milik orang yang ada di lembaga ini ya. Makanya perlu adanya pembahasan khusus di antara teman-teman sejawat. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mai dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Iya.
Sebenarnya fakta sih tidak Bu Iva ya, karena kita itu dalam ajaran agama Islam wa amruhum sura bainahum nek ono masalah ya pecahno secara musyawarah. Jadi itu yang saya pegang. Jadi apapun yang dialami oleh lembaga ini kita musyawarahkan. Yang sifatnya bukan universal ya, yang sifatnya umum pribadi seperti ada guru yang saya tidak disampaikan secara umum secara pribadi. Kita lihat duduk permasalahannya ya. Kalau permasalahannya di sini yang sifatnya pribadi, ya mungkin saya atasi secara pribadi dengan yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya menyangkut umum terkait dengan lembaga, kita bahas secara bersama dan nantinya mencapai kata mufakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa amruhum surah bainahum itu jelas-jelas ada di dalam Al-Quran. Kita disarankan untuk bermusyawarah. Ya. Tapi kan Bu Mai kan mengambil keputusan itu juga ada panduannya. Loh itu panduan wajib loh ya. Wajib ya, karena bersumber pada Al-Quran. Iya. Kita PWD ya. Iya. Pembelajaran apa yang dapat dipetik Bu Mai dari pengalaman Bu Mai mengambil keputusan? Iya. Yang awal saya sampaikan di masyarakat, di awam-awam ini masyarakatnya itu termasuk masyarakat yang sulit dalam pemahaman yang disampaikan oleh pihak sekolah. Makanya tadi awal saya sampaikan yang dibahas ini adalah masalah yang ewo itu ya. Ya, jadi harus betul-betul jadi dalam mengambil keputusan. Terus harus pintar-pintar menyampaikan informasi Bu Mai ya, biar tidak ada salah paham gitu. Ya, jadi kalau di sini itu komite juga saya ajak komunikasi, saya libatkan, kemudian Dewan Guru. Alhamdulillah beberapa kali kita intinya itu ada kasus-kasus bisa diatasi. Ya, masalah ada jalan keluar. Iya. Intinya doa nih mungkin ya Allah jauhkan saya dari masalah yang tidak mungkin saya hadapi. Gitu yang sulit kita hadapi. Iya. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Mai. Ini kan pembahasan yang sangat bagus dan sangat menarik, yang yang tidak ada benar atau salah tadi ya, yang banyak yang sering kita jumpai, kita hadapi sehari-hari ya. Ya, tapi saya juga mohon maaf Ibu, kemampuan saya terbatas di sini ya. Apa yang saya sampaikan jika ada tidak cocoknya ya mohon maaf. Ya, saya sangat berterima kasih sekali karena Bu Mai kan memberikan pencerahan atau memberikan pengetahuan kepada saya cara-cara mengambil keputusan, dan Bu Mai mengungkapkan pendapat ini mendasar. Tadi kan Bu Mai pegangannya pada Al-Quran ya. Iya. Itu. Ya mudah-mudahan terarah. Ya, terarah terus tadi dengan ridhonya Allah ya. Jadi dengan semua doa-doa orang tua ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Mai atas sama-sama waktunya, pembahasannya. Semoga ini menjadi bahan untuk saya ke depannya dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Semoga Bu Iva juga sukses untuk kedepannya. Amin ya. Demikian hasil wawancara saya dengan Bu Mai selaku Kepala Sekolah SDN Mojosari. Maaf, beliau dulu memang pengajar di SDN Mojosari dan sekarang menjadi Kepala Sekolah di SDN Awang-Awang. Semoga membawa manfaat bagi saya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.